Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dilian Tanialara. Saya akan menjelaskan pengertian dari film Pelatih Helmintes. Nah, Pelatih Helmintes adalah film ketiga dari Kingdom Animalia setelah Porifera dan Coelenterata. Pelatih Helmintes adalah hewan tripoblastik yang paling sederhana. Cacing ini bisa hidup bebas dan juga bisa hidup menjadi parasit bagi hewan lainnya. Film Pelatih Helmintes merupakan salah satu film yang paling primitif di antara semua film invertebrata. Film Pelatih Helmintes ini dapat mengalami perubahan-perubahan bentuk mulai dari bentuk planuloid yang diradial menjadi bentuk bilateral yang kompleks. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari film Pelatih Helmintes. Pelatih Helmintes ini memiliki bentuk tubuh pipih, kadang-kadang seperti pita, bersifat lunak, simetri bilateral, tripoblastik, dan aswellomats dan tidak bersegmen. Pelatih Helmintes belum memiliki sistem peredaran darah. Alat pencernaan Pelatih Helmintes kadang-kadang agak kompleks dan tidak memiliki anus. Alat ekskresi Pelatih Helmintes berupa sel-sel api dengan saluran yang berhubungan dengannya. Umumnya, Pelatih Helmintes bersifat parasit pada tubuh hewan lainnya. Pelatih Helmintes bereproduksi secara seksual dan aksesual. Nah, secara seksual dilakukan dengan perkawinan silang atau perkawinan sendiri karena Pelatih Helmintes bersifat hermaprodit atau monoceous. Sedangkan secara aseksual dengan fragmentasi dan membentuk generasi baru atau regenerasi. Pelatih Helmintes ini memiliki susunan syaraf terdiri atas dua ganglia yang berbentuk cincin dan membentuk tangga tali. Tubuhnya terdiri atas bagian kepala atau anterior, ekor atau posterior, bagian punggung atau dorsal, bagian perut atau ventral, dan bagian samping atau lateral. Pelatih Helmintes belum memiliki sistem respirasi, masuknya organ O2 dan keluarnya karbon dioksida CO2 melalui permukaan kulit. Pelatih Helmintes hidup bebas di air tawar maupun tempat-tempat lembab dan sangat sensitif terhadap cahaya. Nah, selanjutnya yaitu struktur tubuh Pelatih Helmintes. Tubuh Pelatih Helmintes memanjang pipih dorsoventral tanpa segmentasi atau ruas-ruas. Bagian tubuh cacing dapat dibagi menjadi bagian anterior atau bagian belakang atau ekor, dorsal daerah punggung, ventral daerah yang berawan dengan dorsal. Tubuhnya bersimetri bilateral yang tersusun atas 3 macam lapisan embrional yaitu ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Ektoderma membatasi rongga gastrovaskular. Di antara ektoderma dan endoderma terdapat lapisan mesoderma. Nah, lapisan mesoderma ini terdiri dari jaringan ikat yang longgar. Pada lapisan mesoderma terdapat organ-organ, misalnya organ-organ kelamin jantan dan betina. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angkar Dika Saputra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang mengenai materi reproduksi Pelatih Helmintes. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai reproduksi Pelatih Helmintes, yang mana Pelatih Helmintes ini bereproduksi secara seksual dan juga aseksual. Nah, yang pertama, secara aseksual itu dilakukan dengan cara pembelahan tubuh. Tiap-tiap hasil pembelahan akan meregenerasi bagian tubuh yang hilang. Nah, cara reproduksi aseksual ini biasanya dilakukan oleh Tubularia sp. Kemudian Pelatih Helmintes juga bereproduksi secara seksual dengan cara perkawinan silang, meskipun cacing pipih bersifat hermafrodit. Zigot dan kuning telur yang terbungkus kapsul akan menempel pada batu tumbuhan, kemudian menetas menjadi embrio yang mirip induknya. Kemudian kita lanjut ke sistem pencernaan, yang mana sistem pencernaan ini cacing memiliki saluran pencernaan dari mulut faring menuju kerongkongan. Akan tetapi cacing pipih itu tidak memiliki saluran pencernaan. Cacing pipih hanya memiliki
usus yang bercabang-cabang menuju seluruh tubuh, sehingga peredaran makanan tidak melalui pembuluh darah tetapi langsung diedarkan dan diserap oleh tubuh dari cabang usus tersebut. Nah, sistem ini disebut dengan sistem pencernaan gastrovaskuler. Nah, gastrovaskuler itu apa? Gastrovaskuler itu merupakan sistem pencernaan pada cacing pipih atau platyhelminthes. Nah, peredaran makanan ini pada sistem pencernaan melalui usus yang dimulai dari mulut, faring, dan kerongkongan. Di belakang kerongkongan terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh, yang berarti makanan disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian untuk klasifikasi film Plaminthes di sini ada 3. Yang pertama ada kelas Tuberalia atau cacing berambut getar, kemudian ada kelas Tremadota atau cacing isap, kemudian juga ada kelas Cestoda atau cacing pita. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelas Tuberalia, yang dimana kelompok Tuberalia ini adalah cacing yang hidup bebas dan bergerak dengan bulu getarnya, contohnya planaria. Nah, cacing ini digunakan sebagai indikator biologis kemurnian air. Nah, apabila di suatu air itu terdapat Tuberalia, maka air tersebut belum tercemar. Nah, sehingga apabila air tersebut tercemar, maka Tuberalia ini akan mati. Artinya apa? Artinya cacing tersebut bisa sebagai indikator biologis untuk melihat kemurnian dari air tersebut. Nah, cacing pipih ini juga memiliki dua bintik mata yang peka cahaya, memiliki otot pigmen sehingga nampak seperti bersilangan. Nah, ciri-ciri umum dari kelas Tuberalia ini merupakan cacing pipih yang dapat bergerak dengan menggetarkan bulu getarnya. Nah, seperti namanya, kelas Tuberalia ini merupakan cacing berambut getar. Nah, dia bergerak menggunakan bulu getarnya. Kemudian di permukaan ventral cacing ini terdapat yang dapat digetarkan. Kemudian sebagian besar Tuberalia adalah cacing yang hidup bebas, dan juga panjang tubuhnya bervariasi, dari 5 sampai 50 mm. Dengan mikroskop biasanya bulu getarnya itu tak terlihat. Hidup di air laut, air tawar, dan juga air basah. Jarang hidup sebagai parasit. Kemudian yang terakhir melakukan fragmentasi. Dan kita lanjut ke sistem pencernaan Tuberalia ini. Nah, alat pencernaan Tuberalia terdiri dari mulut yang letaknya di bagian perut, dilengkapi faring yang bisa dijulurkan keluar dari mulut. Kemudian dari mulut terdapat usus bercabang 3, di mana 3 cabang usus tersebut menuju ke tubuh bagian samping, dan yang satu menuju anterior. Nah, enteron atau usus pada sistem pencernaan Tuberalia terdiri dari mulut, faring, dan rongga gastrovaskuler. Selanjutnya kita lanjut ke sistem reproduksi dari Tuberalia. Nah, Tuberalia ini bereproduksi secara seksual dan juga aseksual. Reproduksi ini tergantung panjangnya hari dan temperatur. Reproduksi seksual terjadi pada siang pendek dan udara yang dingin. Kemudian reproduksi secara aseksual terjadi pada siang yang panjang dan udara yang hangat. Itu merupakan perbedaan dari reproduksi bagaimana secara seksual dan juga aseksual.
Kemudian reproduksi seksual terjadi juga melewati perkawinan silang. Pada perkawinan silang, dua planaria melekatkan diri pada anggota ventral sehingga lubang kelamin berhadapan dan bersinggungan. Maka terjadilah fertilisasi internal. Nah, hal ini bisa terjadi jika sel kelamin sudah masak. Planaria bersifat hermafrodit, akan tetapi sperma tidak membuat sel telur dari tubuhnya sendiri karena saat pemasakan sperma dan sel telur itu tidak sama. Reproduksi secara seksual dengan regenerasi adalah diawali dengan badan yang bertambah panjang dan anggota tubuh tidak jauh, faring sedikit demi sedikit menyempit dan kesudahannya terputus. Anggota yang terputus itu akan melengkapi diri, masing-masing akan menjadi tubuh yang baru dan lengkap. Kemampuan pada melengkapi anggota tubuh yang hilang atau rusak dikata regenerasi. Maksudnya ini kemampuan kepada melengkapi anggota tubuh yang hilang atau rusak itu dikatakan regenerasi. Nah, planaria ini dikenal memiliki gaya regenerasi yang tinggi. Baik, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Syarifah Rajasari akan melanjutkan materi yaitu klasifikasi filum platyhelminthes. Yang kedua ada kelas trematoda atau cacing isap. Jenis cacing trematoda hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Tubuhnya itu dilapisi dengan kutikula untuk menjaga agar tubuhnya tidak tercerna oleh inangnya dan mempunyai alat pengisap dan alat kait untuk melekatkan diri pada inaknya. Contoh anggota trematoda adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Cacing ini hidup di hati ternak kambing, sapi, biri-biri, dan juga kerbau. Jadi, kelas trematoda itu termasuk cacing kait atau flucus, baik dalam darah maupun hati dan juga paru-paru. Cacing kait tidak memiliki kepala, namun memiliki mulut penghisap. Sistem pencernaannya itu sebagai ada sistem saraf dan sistem pembuangan yang kurang, tapi sistem reproduksinya itu berkembang baik walaupun hermafrodit. Jadi ciri-ciri umum kelas trematoda itu adalah hidup sebagai parasit, tidak bersilia dan tubuhnya itu dilapisi oleh kutikula agar tidak tercerna oleh tubuh inang. Yang ketiga itu ada memiliki alat pengisap yang dilengkapi dengan kait-kait untuk melekatkan diri pada inaknya. Yang keempat memiliki batil isap perut dan juga batil isap mulut. Yang kelima ada yang hidup ekstoparasit dan juga ada hidup sebagai endoparasit. Bagaimana sistem pencernaannya? Jadi sistem pencernaan makanan pada trematoda ini sangat sederhana, hanya berupa mulut, faring, esofagus, dan usus yang terdiri atas dua cabang utama yang mengarah ke anterior dan posterior. Dan cabang utama itu akan memiliki cabang utama seperti planaria, tidak memiliki sistem sirkulasi untuk bahan makanan yang diedarkan oleh saluran pencernaan makanan itu sendiri. Teman-teman bisa lihat pada gambar di atas. Yang ketiga ada bagaimana sistem reproduksi trematoda ini. Sistem reproduksinya itu setiap individu dapat menghasilkan ratusan ribu telur, dan juga telur-telur tersebut akan dikeluarkan ke usus dan akan dikeluarkan bersama-sama melalui feses. Apabila telur sampai akan menetas dan menjadi miraxidium, kemudian akan bergerak ke tubuh inaknya. Di luar tubuh inaknya, cacing bisa bertahan hidup selama 8 jam. Mereka mempunyai alat gerak berupa ekor untuk membuatnya bergerak dan menempel pada tumbuhan lain. Bagaimana menarik bukan tentang kelas trematoda ini? Selanjutnya, yang ketiga ada kelas cestoda, itu cacing pita.
Golongan Cestoda adalah golongan platyhelminthes yang paling banyak dibicarakan. Jenis Cestoda yang paling terkenal adalah Taenia solium dan Taenia saginata. Kedua cacing ini memiliki struktur tubuh yang hampir sama, cuma berbeda jenis, yaitu host space-nya. Taenia solium dan Taenia sagitta itu juga sering disebut cacing pita, dikarenakan kedua cacing ini memiliki bentuk tubuh yang mirip seperti pita dan berwarna putih kekuningan. Cestoda sendiri tidak memiliki sistem pencernaan yang khusus, karena makanan yang mereka konsumsi akan langsung diabsorpsi dan inaknya dalam bentuk sari makanan. Cestoda memiliki bagian tubuh yang terdiri dari bagian kepala, leher, strobila, dan tubuh yang panjang. Ciri-ciri umum untuk kelas Cestoda ini ada bentuk tubuhnya pipih seperti pita, tidak bersilia, tubuhnya ditutupi oleh kutikula, memiliki saluran pencernaan makanan, memiliki scolex, sucker, dan rostellum, memiliki dua host space, hewannya itu hermaprodit, mampu melakukan pembuahan sendiri, dan bentuk infektif yaitu sebagai Cysticercus. Lalu bagaimana cara cacing pita itu memperoleh makanan? Taenia solium itu atau cacing pita hidup sebagai parasit. Cacing pita memperoleh makanan dari tubuh inaknya sehingga cacing ini merugikan inaknya. Cacing pita ini bersifat parasit karena menyerap sari makanan melalui permukaan tubuhnya. Secara osmosis, penyerapan sari makanan itu terjadi di usus halus inaknya melalui seluruh permukaan proglotit. Sari makanan itu diserap langsung oleh seluruh permukaan tubuhnya dikarenakan cacing pita tidak memiliki mulut dan sistem pencernaan. Selanjutnya, bagaimana sistem reproduksi kelas Cestoda? Sistem reproduksi cacing pita itu secara seksual dan fertilisasi internal. Cacing pita itu bersifat hermaprodit. Organ reproduksi bervariasi pada perbedaan kelompok. Tiap-tiap proglotit atau segmen terdiri dari satu sel komplit, organ betina dan jantan. Telur terbentuk dalam satu proglotit yang sama, meskipun terjadi penggabungan diketahui antara proglotit pada cacing yang sama dan pada cacing yang berbeda. Selanjutnya, bagaimana peran platyhelminthes? Karena kebanyakan platyhelminthes itu hidup sebagai parasit, pada umumnya filum ini akan merugikan manusia. Selain manusia, ada pula cacing pita inak domba dan anjing. Dulu amat banyak orang-orang Cina, Jepang, dan Korea yang menderita karena penyakit parasit atau penyakit clonorchis, yaitu di samping itu belum berkembangnya ilmu kesehatan, maka mereka juga suka makan ikan mentah atau setengah matang. Jadi usaha-usaha untuk mencegah infeksi cacing pita pada manusia dan pada inak lainnya biasanya dengan memutuskan daur cacing pita, baik dengan cara mencegah jangan sampai inak perantara terkena infeksi maupun dengan jalan mencegah jangan sampai inak sendiri terkena infeksi. Selain itu juga pembuangan tinja manusia perlu diatur menurut syarat-syarat kesehatan sehingga tidak memungkinkan heksakan yang keluar bersama tinja-tinja itu sampai tertelan babi. Sementara itu semua daging babi, sapi, dan ikan yang mungkin mengandung Cysticercus harus dimasukkan sebaik-baiknya oleh manusia. Jadi peran platyhelminthes itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Kesimpulan dari platyhelminthes itu adalah platyhelminthes adalah hewan tripoblastik yang paling sederhana yang memiliki ciri-ciri tubuh pipi kadang-kadang seperti pita, lunak, simetris bilateral, tripoblastik, dan aklomet, dan tidak bersegmen. Belum memiliki sistem peredaran darah, alat pencernaannya kadang-kadang agak kompleks dan tidak memiliki anus. Alat ekskresi berupa sel-sel api dengan saluran yang berhubungan dengannya. Umumnya bersifat parasit pada tubuh hewan lainnya.
Platyhelminthes memiliki 3 lapisan embrional, yaitu ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Endoderma membatasi rongga gastrovasikuler di antara ektoderm dan endoderm. Terdapat lapisan mesoderm. Mesoderm terdiri dari jaringan ikat yang longgar. Pada mesoderm terdapat organ-organ, misalnya organ kelamin jantan dan betina. Platyhelminthes dapat diklasifikasi menjadi 3 kelas, yaitu Turbellaria, cacing berambut, getar, dan juga cacing yang hidup bebas dan bergerak dengan bulu getarnya. Termatoda atau cacing hisap yang mempunyai alat pengisap dan alat kait untuk melekatkan diri pada inaknya. Cestoda atau cacing pita, cacing pipih yang memiliki usus yang bercabang-cabang menuju seluruh tubuh sehingga peredaran makanan tidak melalui pembuluh darah, tetapi langsung diedarkan dan diserap tubuh dari cabang usus tersebut. Jadi Platyhelminthes itu bisa bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Secara aseksual dilakukan dengan pembelahan tubuh dan secara seksual dengan cara perkawinan silang. Terima kasih. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terlebih terkurang saya simpulkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.